Tuhan dan Raja kami yang menyertai memelihara kami hari lepas hari sepanjang kehidupan kami, sehingga kami keluarga besar Santosa Asih hari ini boleh berkumpul kembali di tempat ini dalam persekutuan yang indah untuk memuji memuliakan nama-Mu, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk momen yang indah ini. Saat ini kami rindu mendengarkan, merenungkan kebenaran-Mu. Kiranya hati kami dicerahkan, dipenuhi dengan kuasa-Mu ya Roh Kudus, agar ada pengertian dan ada kemampuan dalam diri kami untuk melaksanakan perintah-perintah. Ini doa kami ya Tuhan, berbicaralah, berfirmanlah. Kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita ketemu lagi bulan September. Nah, minggu berapa? Minggu kedua sekarang ya, masuk minggu kedua di bulan September. Artinya 3 bulan lagi habis sudah 2023. Dan tahun 2023 ini peralihan. Kalau 2022 kemarin ujung-ujung Covid-nya masih ada, 2023 ini peralihan. Banyak yang sudah kembali ke awal, banyak yang ada yang bilang sepanjang kurang lebih 3 tahun terakhir ini menjadi ujian bagi orang-orang yang memang punya komitmen. Salah satunya yang penguji itu yaitu Covid katanya. Jadi ada yang tergilas, ada yang terlindas, tetapi ada yang bertahan. Yang bertahan biasanya itu akan rebound, akan mantul lebih tinggi lagi, katanya seperti itu. Tetapi yang tidak tahan ya mau tak mau harus mulai dari nol lagi. Saya dengar banyak juga yang usaha-usaha waktu Covid kemarin untungnya gede-gede. Misalnya jual masker, kan sampai booming masker susah dicari. Di mana-mana susah cari masker. Kalaupun ada yang dulunya cuma harga 20.000 bisa sampai ratusan ribu. Sekarang saya lihat Bu Mame udah nggak ada lagi kayaknya. Dulu terkenal sekali bisa beri layanan karena naik pesawat kan salah satu syaratnya kalau belum divaksin ya harus ada apa yang colok-colok hidungan. Swab itu. Dan Bu Mame itu tahu Bu Mame kan? Itu yang layanan swab drive-thru kan gitu kan, drive-thru. Jadi kita kadang nggak perlu keluar mobil untuk swab, melakukan swab nggak perlu keluar mobil. Di pos ini dia swab, tinggal pelan. Lanjut, jangan cerita banyak. Oke. Keuntungannya sangat besar, tetapi kemudian sekarang redup. Artinya ada hal-hal yang berkembang dengan pesat, tetapi ya seperti itulah. Buram lah hilang lagi. Momen itu tidak akan terulang lagi. Setidaknya untuk beberapa tahun ke depan ada momen-momen yang sekali itu saja kita temui dan kemudian tidak akan ada momen serupa lagi untuk sekian saat, dan mungkin itu satu-satunya terlewatkan dan tidak bisa kembali lagi. Kita say sayonara, goodbye. Makanya saya ambil tema di sini, see you or goodbye. Ada momen yang sudah kita lewati, kita lepaskan. Kalau dia masih kembali lagi, berarti biasanya kita bilang see you later, see you again. Artinya kita masih akan ketemu lagi. Tetapi ada momen-momen yang kita tidak akan ketemu lagi. Goodbye forever. Artinya momen itu kalau kita tidak manfaatkan sebaiknya, atau kita itu tidak akan balik lagi. Kita nggak bisa berharap lagi untuk itu kembali. Untuk itu mari kita sama-sama baca firman Tuhan yang terdapat dalam Yakobus 4 ayat 1 sampai 4. Yakobus 4 ayat 1 sampai 4 sudah tertulis di sini. 4 ayat kita
baca bersama-sama Yakobus 4 ayat 1 sampai 4. 2, 3, ya. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berdua di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu berkata dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu dalam nama Islam untuk memuaskan hawa nafsu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa yang menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Amin. Firman Tuhan ini ditulis oleh Yakobus kepada Yakobus itu salah satu murid Tuhan. Orang-orang pada zamannya, kalau mau dilihat Yakobus ini salah satu kitab tulisan atau surat yang bukan bersifat pastoral, tetapi ini bersifat nasihat-nasihat. Nasihat-nasihat kepada jemaat orang-orang Kristen, orang-orang percaya pada waktu ini. Pada waktu itu ini nasihat-nasihat praktis. Seperti kalau kita lihat nasihat-nasihat di Amsal itu nasihat-nasihat orang bijak, kebijakan-kebijakan yang berlaku secara umum di masyarakat atau di lingkungan setempat. Ini surat Yakobus ditujukan kepada orang-orang yang butuh nasihat, butuh kepastian-kepastian. Kalau kita baca di sini, Yakobus memberikan semacam peringatan. Dan ini berlaku pada waktu itu ketika dia berkata dari manakah datangnya sengketa, artinya di jemaat saat itu sedang ada sengketa, atau dia mendengar di sana ada sengketa, ada pertengkaran, ada hawa nafsu, sehingga dia harus menasihati orang-orang percaya pada waktu itu. Yuk, jauhkan hal tersebut. Jauhkan dan usahakan kalian menemukan apa maksud Tuhan dalam kehidupanmu. Jangan lagi ada pertengkaran-pertengkaran, karena yang bertengkar itu kata Yakobus itu adalah keinginan, nafsu, daging yang menggerogoti dan seterusnya sedemikian sehingga manusia itu jadi tidak efektif, jadi tidak maksimal hidupnya di dalam Tuhan. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati, banyak hal yang muncul dari hati kemudian dipelihara, kemudian itu merugikan baik dirinya maupun orang-orang yang ada di sekitar. Yang kalau dipelihara terus-menerus itu akan susah dilepaskan. Sehingga ketika susah dilepaskan, sudah terikat, ketika itu lepas akan ada rasa sakit di sana. Seperti halnya kalau kita memiliki teman baik, kemudian kita berpisah. Nah, itu nggak enak ya bicara perpisahan. Tetapi ketika kita ada teman baik, kemudian kita berpisah. Dari mana kita tahu itu teman baik? Dari kadar susahnya kita melepaskan dia. Kalau itu teman baik, kita bilang teman baik, tetapi ketika dia pergi, kita biasa-biasa aja, kita bisa ngukur sebaik apa hubungan kita. Atau ada keluarga, sanak saudara, kenalan kita yang meninggal. Dari mana kita tahu kita kenal baik dengan dia? Itu diukur dari sejauh mana kita berduka, sejauh mana kita bersedih. Tetapi kalau kita tidak ada sedih-sedihnya, teman kita pergi, berarti kita hanya di kata-kata saja. Semakin kita menyayangi sesuatu, semakin kita merasa memiliki sesuatu, semakin sukar, semakin susah ketika itu terlepas. Dan itu berlaku secara umum. Masalahnya ada hal-hal yang tidak harus kita pegang, yang tidak harus kita tahan, tetapi kita menahannya sehingga untuk melepaskan itu butuh kekuatan ekstra.
Sekarang kita bisa mencari tahu apa yang kita pegang dengan baik. Apa yang kita miliki kita bisa renungkan. Menurut saya teman saya itu segala-galanya, atau menurut saya studi saya segala-galanya, atau menurut saya Tuhan saya segala-galanya. Kita bisa simulasikan itu. Ketika itu terlepas, apa yang kita rasakan? Happy kah? Atau sedih? Semakin kita mencintai sesuatu, kita akan semakin sakit ketika itu terlepas. Tak peduli apa itu baik, apa itu tidak baik. Nah, di sini Rasul Yakobus menjelaskan apa yang bisa menahan kita dan bagaimana seharusnya kita bertindak. Next. Saya memberikan di sini 2 topik pilihan. Yang tadi kan judulnya see you. See you itu berarti ada harapan akan kembali lagi. Jadi ketika orang berpisah dia bilang see you, nanti ketemu lagi berarti. Tetapi kalau dia bilang goodbye, selamat tinggal, kita kemungkinan besar tidak bertemu lagi. Jadi itu bedakan ya. Kata see you, kalau kamu masih punya harapan untuk ketemu lagi, jangan bilang goodbye. Biasanya see you. Artinya apa di sini? Kalau dikaitkan dengan pembacaan kita tadi, di mana Yakobus menjelaskan bagaimana persahabatan dengan dunia itu merupakan permusuhan dengan Allah. Kita tidak akan membahas see you di sini. Sampai jumpa lagi, sampai jumpa masih akan berjumpa lagi. Kalau see you itu berarti masih ada harapan, hope, harapan akan bersatu kembali, berkumpul kembali dengan keadaan yang lebih baik. Itu kurang lebih harapannya. Mungkin ini tentang harapan ini kita bukan harapan ya, hope. Ini kita akan bahas di hari Minggu nanti. Kalian promosi yang belum bergereja atau yang butuh, kita sama-sama tahu hari Minggu nanti kita akan membahas cukup panjang lebar tentang hope, harapan, apa itu. Di hari Minggu nanti di Gereja Santosa Asih Jakarta. Tetapi sekarang kita bahas tentang goodbye. Selamat tinggal. Sakit dong. Tergantung. Kalau itu musuh kita, goodbye, harusnya kita happy. Ya nggak sih? Goodbye, saya tidak akan ketemu lagi denganmu. Goodbye, mata kuliah bahasa Inggris. Wah, tidak akan ketemu lagi. Ini kan kalau sesuatu yang kita nggak suka, goodbye itu agak lega. Goodbye, mata kuliah bahasa Yunani. Tapi enggak, itu yang menyenangkan. Kita belajar. Tapi goodbye apa? Goodbye sakit penyakitku, sembuh kan? Goodbye ketidaktahuanku, itu happy. Tetapi ada goodbye musuh kita, tetapi ketika kita melepaskannya, kita susah. Itu ada 2 pilihan. Mungkin musuh itu agak menyenangkan. Itu yang dikatakan oleh Yakobus. Ingatlah bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Apa ini? Berarti kita nggak boleh menjalin persahabatan dengan orang. Kamu orang dunia ya, yang bukan anak STT kita nggak boleh bergaul, berarti itu orang dunia. Kita harus bergaul dengan sesama anak STT, itu anak surgawi. Ya udah surgawi semua di sini ya. Amin. Kita tidak boleh dengar lagu dunia. Kita harus dengar lagu surgawi. Saya putus hubungan dengan dunia. Apakah seperti itu? Saya tinggalkan dunia ini. Ambil saya Tuhan. Bukan seperti itu ya. Ketika Rasul Yakobus berkata persahabatan dengan dunia itu adalah permusuhan dengan Allah, dunia itu sudah dibahas sebelumnya. Ada pertengkaran, ada iri hati, ada hawa nafsu, ada nafsu jahat, ada keinginan daging yang menjauhkan kita dari kehendak Tuhan. Itu yang dimaksud dunia. Dan untuk hal itu Yakobus bilang kita harus say goodbye. Tinggalkan dan jangan ingat-ingat lagi. Tinggalkan dan
Sudah, jangan kembali lagi ke situ. Seorang penulis buku terkenal, almarhum Corrie ten Boom, orang Belanda, dia pernah bilang begini tentang dosa. Ketika Tuhan mengampuni dosa kita, Dia mengikatnya ke sebuah batu yang besar dan membuangnya ke laut, dan menaruh tanda di atasnya, dilarang memancing di sini. Itu kata-kata ibu itu. Nenek oma yang meninggal, Corrie ten Boom. Saya masih ingat betul. Saya baca bukunya. Ketika Tuhan mengampuni dosa kita, Dia mengikatnya di sebuah batu, menceburkannya ke laut yang dalam, dan menulis tanda di atasnya, dilarang memancing di sini. Artinya putus kontak, lost kontak, dan jangan coba-coba dikontak kembali. Itu yang namanya goodbye. Meninggalkan dunia bukan berarti kita ya udah mati aja kan, cepat. Tetapi hidup tidak semudah itu. Sehingga Paulus berkata hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ada dua sisi. Kalau kita belum mati, ya kita hidup. Kalau kita mati, ya itu untuk Tuhan. Tetapi kan kita masih hidup. Kayaknya mati untuk Tuhan lebih mudah daripada hidup untuk Tuhan. Atau gimana ya? Lebih mudah mana? Mati untuk Tuhan atau hidup untuk Tuhan? Hidup untuk Tuhan. Dualisme ya. Kayaknya dua-dua menyenangkan. Iya. Ya kan, mati untuk Tuhan atau hidup untuk Tuhan? Dua-dua kayaknya agak gimana ya? Ya udahlah, jalani apa terserah Tuhan lah. Kalau mati ya puji Tuhan. Kita berkumpul bersama-sama dengan Tuhan. Mau hidup pun, ya Paulus bilang memberi buah dong. Jadi jangan manfaatkan kehidupan ini untuk kita berleha-leha, untuk tetap menjalin konektivitas dengan dunia, dengan iri hati, dengan amarah, dengan pertengkaran yang sudah disebutkan tadi itu. Kita berdamai dengan itu, sehingga ketika kita mau melepaskannya, kita mau melepaskan iri hati, kita mau melepaskan percekcokan, kita mau melepaskan keegoisan, itu sangat susah. Makanya agak susah minta maaf kalau kita merasa benar. Agak susah minta maaf. Iya, saya benar, ngapain minta maaf? Kira-kira kalau kita benar terus kita minta maaf, apa ruginya? Ya maaflah. Apalagi kalau kita salah, minta maaf, nggak ada ruginya. Cuma terkadang yang membedakan itu adalah ego kita. Kalau saya minta maaf, kalau saya say sorry, kayaknya dia derajatnya jadi lebih tinggi dari derajat saya. Itu juga sebaliknya, kalau kita memaafkan, berarti kan kalau nggak ada kebencian, tidak ada iri hati, berarti kita memaafkan dong. Apa salahnya kita memaafkan? Kalau kita maafkan dia, nanti dia ulangi lagi. Biasanya begitu kan? Kalau kita maafkan dia, nanti dia akan melakukan hal yang sama kepada orang lain. Yang masalah di mana? Di dia atau di kita? Masalahnya. Jika dia minta maaf, tidak minta maaf pun dia, kalau kita maafkan dia, artinya kita terlepas, say goodbye dengan kesalahan, dengan pelanggarannya. Entah dia mau lakukan lagi atau tidak lakukan lagi, itu urusannya dengan Tuhan. Urusan kita sudah selesai dengan dia. Setelah kita maafkan, ya entah kita putus kontak, lost kontak, atau kita beri nasihat, jangan ulangi lagi, nanti kamu susah. Tetapi masalah kita dengan dia sudah selesai. Itu memaafkan. Artinya putus kontak, cut off, goodbye dengan kesalahan, dengan pelanggaran. Itu contoh kalau kesalahan pelanggaran di memaafkan. Apalagi kecintaan kita terhadap dunia, yang sudah saya sampaikan di pertama, hal-hal yang paling kita cintai, yang paling kita hargai itu akan membutuhkan kekuatan lebih untuk bisa dilepaskan. Masalahnya terkadang kecintaan kita terhadap dunia itu sudah berakar. Sudah berakar. Apa sih yang dimaksud dengan kecintaan dunia ini? Hal-hal yang menjauhkan kita dari kehendak Tuhan. Sudah sangat jelas dibahas. Persahabatan dengan dunia itu berhubungan dengan Allah. Dalam bahasa Yunaninya,
Kalau nggak salah bisa dicek lagi, itu dia pakai kata kasih persahabatan, filia. Filia dengan kosmos, bukan rice cooker. Artinya filia, cinta dengan kosmos, tatanan kehidupan dunia, itu merupakan permusuhan dengan Allah. Artinya semakin kita mencintai dunia yang di dalamnya ada hal-hal yang tadi, mencintai artinya kita tidak mau melepaskan, kita enggan melepaskan, kita pegang teguh, kita maafkan, tetapi kita ingat dan kita ungkit-ungkit terus, itu berarti belum memaafkan. Semakin kita jatuh cinta dengan dunia ini dan sifat-sifat kehidupan di dalamnya, semakin kita jauh dari Tuhan. Semakin Tuhan itu jauh. Bukan Tuhan menjauh, tetapi semakin hati kita tidak punya akses untuk mendekat kepada Tuhan. Jadi itu kita diberikan pilihan dalam perikop ini, dalam pembacaan ini. Kita mau say goodbye atau sekedar say hello. Nanti kita ketemu lagi ya. Enggak. Persahabatan dengan dunia, dosa-dosa yang ditawarkan oleh dunia yang bergelimang itu, tipuan-tipuan iblis, itu harus kita cut off. Sakit, memang iya sakit. Apalagi yang akarnya sudah semakin dalam. Apa sih itu? Mungkin pergaulan yang buruk, mungkin keinginan-keinginan yang aneh-aneh, atau mungkin pengaruh-pengaruh yang tanpa kita sadari kita diracuni, tanpa kita sadari kita menjadi hal yang merugikan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu bagian dari dunia yang harus dilepaskan. Kadang hal-hal itu kita tidak sadari. Dan teman juga mungkin tidak mau mengingatkan kita bahwa kita merugikan orang lain. Itu yang harus kita sadari. Lepaskan itu, cut off, potong, tinggalkan. Susah, tetapi ketika kita tidak meninggalkannya, hal-hal yang baik itu tidak akan datang. Hal-hal yang lebih baik itu tidak akan datang. Orang bijak pernah berkata, sebelumnya, musuh dari yang terbaik, ya. Orang bijak pernah berkata, musuh dari yang terbaik itu bukan yang terburuk. Musuh dari yang terbaik itu adalah yang baik. Musuh dari yang terbaik itu adalah yang baik. Jika kita puas dengan yang baik, maka kita tidak akan pernah mendapatkan yang terbaik. Jadi ada hal yang harus ditinggalkan, yang buruk kita tinggalkan, dapat yang baik. Jika ada yang lebih baik, kenapa kita harus bertahan dengan yang baik? Bukan berarti kita milih jadi yang terbaik. Artinya apa? Ada nilai-nilai yang hakiki, yang terbaik, yang tidak bisa disangka lagi. Kebaikan, kebenaran firman Tuhan itu yang terbaik. Artinya itu tak tergantikan. Mungkin kita menganggap diri kita baik, mungkin ada hal-hal yang menurut kita baik menurut pandangan kita. Tetapi sebaik apapun itu, ketika kita bertemu dengan keinginan kehendak Tuhan, itu bisa kita tinggalkan. Mungkin baik menjalin hubungan dengan rekan, dengan sesama kita. Tetapi ketika hubungan dengan rekan kita, dengan sesama kita, even dengan keluarga kita, itu menjauhkan kita dari Tuhan, kita diberikan pilihan. Kok bisa hubungan dengan teman menjauhkan kita dari Tuhan? Bisa. Kok bisa hubungan dengan keluarga menjauhkan kita dari Tuhan? Bisa. Maka Tuhan beri pilihan. Tinggalkan dunia, artinya keinginan, dosa, segala macam sifat-sifat duniawi tersebut, atau Tuhan. Itu pilihannya. Kita kan masih hidup di dalam dunia, kita masih hidup di dunia. Ya iya, kita hidup di dunia, tetapi status kita sebagai anak-anak Allah. Boleh nggak kita hidup di dunia, nyanyi lagu dunia? Boleh, silakan, kita masih hidup di dunia. Menurut saya, mungkin ada orang yang jangan itu nyanyi lagu dunia. Enggak, menurut saya bisa. Selama itu tidak mempengaruhi kualitas iman kita kepada Tuhan, it's okay. Tapi bisa nggak kita misalnya apa dosa yang agak lebih
Bisa nggak kita fitnah teman kita? Wes nggak bisa. Kan kita di dunia, bercanda-bercanda fitnah begitu boleh nggak? Nah, ini agak ribet ini. Bercanda sambil fitnah orang bisa nggak? Nggak boleh. Kalau dia tersinggung nggak bisa, kalau dia nggak tersinggung boleh. Jadi ada standar-standar yang kita bangun. Tetapi apakah kita itu mencerminkan kita sebagai hamba Tuhan? Apakah itu mencerminkan kita sebagai anak Tuhan? Apakah dengan demikian orang itu semakin diberkati atau orang itu semakin tidak diberkati? Silakan, pilihan ada di tangan kita. Kita jadi berkat bagi orang tersebut. Bercanda itu bisa kan? Kemarin di kelas teologi PP ada yang bertanya, kenapa tidak semua kehidupan Tuhan Yesus ditulis? Yang umur berapa? 12 sampai 30 nggak ditulis. Kemudian saya bertanya, kira-kira Tuhan Yesus sama murid-muridnya ada bercanda-bercanda nggak sih? Apakah datar terus kehidupannya? Kita nggak tahu kan? Kan namanya bersahabat. Yesus berkata, dia bersahabat dengan murid-muridnya. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Selama 3,5 tahun perjalanan mereka, menurut kalian apakah mereka ada bercandanya atau enggak? Harusnya ada ya, kalau sebagai sahabat. Cuma kenapa nggak tulis? Nggak penting. Yang ditulis Yohanes bilang yang penting aja. Artinya apa? Kehidupan dunia, kita masih hidup di dunia ini, tetapi ada hal-hal yang memang kita nggak bisa kompromi. Ada hal-hal yang harus kita jalani di dunia ini. Kita hidup bersahabat, entah orang itu mengenal Tuhan atau tidak. Kita hidup bersama-sama dengan Dia. Kita tunjukkan bahwa kita orang yang hidup di dalam Tuhan. Ada yang memang tidak bisa kompromi, kita say goodbye. Dosa-dosa kemunafikan, dosa-dosa yang tadi disampaikan, pertikaian, iri hati, benci, itu harus di cut off benar-benar dari kita. Tetapi kita masih ada di lingkungan tersebut. Pilihan kita akan tetap cut off dan tidak terpengaruh atau kita terpengaruh. Kita harus membuat satu komitmen. Kita masih di dunia ini, tetapi kita tidak membiarkan pengaruh-pengaruh dunia itu yang mengontrol atau mengendalikan kita. Ketika kita masih ada di dalam dunia, kita yakini bahwa kehidupan kekristenan, kehidupan Roh Kudus yang ada di dalam kita, itulah yang akan mengontrol. Sehingga kalau kita tidak menemukan berkat di suatu tempat, kita harus bangga. Kita satu-satunya yang jadi berkat di tempat itu. Amin. Amin. Ketika di suatu komunitas kita menemukan tidak ada orang yang bisa jadi berkat di situ, kenapa tidak kita yang jadi yang pertama di situ? Artinya kita membawa dampak, kita membawa identitas surgawi kita ke sana. Jangan hanya ngomel, jangan hanya ngeluh. Misalnya di grup WA kan contohnya, ini orang ngomong apa sih? Ini orang kok ngomongnya tidak ada isinya. Kenapa tidak kita yang ngomong dengan ada isinya di situ? Jangan pasif jadi anak Tuhan. Kita harus memberi dampak. Jangan hanya menerima aja orang-orang nggak benar yang ada di sini. Termasuk kita berarti. Kenapa tidak kita yang jadi orang benar yang pertama di situ? Artinya kita masih di dunia, tetapi kita tidak membiarkan kehidupan dunia ini mempengaruhi kita. Kita membawa identitas ini loh orang Kristen. Mau dimanapun ditempatkan, kita tetap punya keyakinan yang teguh. Kita tetap jadi dampak tanpa membuat mereka menjadi, tanpa membuat orang lain menjadi lebih buruk atau menjadi kecewa atau menjadi rusak, tetapi kita mau membawa kehendak Tuhan di sana, kedamaian, ketentraman, kebenaran kita bawa di sana. Itu jadi tolak ukur bagi kita semua. Dimanapun kita berada, mau di kampus, di kelas, di ruang kerja, dimanapun kita bisa nilai kita sudah jadi dampak yang baik atau sebaliknya. Biarlah ini menjadi perenungan kita. See you next time. See you. Nanti kita masih akan ketemu lagi. Amin firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami kembali diingatkan dengan firman Tuhan yang sederhana namun sangat menguatkan kami bahwa kami masih hidup di dunia ini. Kami masih bergaul dengan dunia ini, tetapi dengan keyakinan yang kokoh bahwa Engkau di dalam kami, kebenaran-Mu yang ada di dalam kami, itu menguatkan kami
dan membawa dampak baik bagi dunia, bagi orang-orang di mana kami berada. Dan biarlah kebenaran itu, kebaikan itu berawal dari diri kami sendiri, sehingga boleh menyebar kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami, orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang mengasihi kami, sehingga hari lepas hari dalam kehidupan kami nama-Mu yang dimuliakan. Semakin banyak jiwa-jiwa yang melihat Engkau dalam diri kami dan percaya bahwa Engkau adalah Kristus, anak Allah yang hidup di dalam kami. Terima kasih ya Tuhan. Biar ini menjadi komitmen kami untuk terus-menerus memperbarui diri kami, menjauhkan keduniawian dalam diri kami, dan berpegang teguh kepada. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.